Banyak istri yang bilang jika suaminya selingkuh maka tanpa ampun mereka akan meninggalkan suaminya. Karena perselingkuhan termasuk dalam salah satu kesalahan fatal yang tidak bisa dimaafkan dan tidak ada kesempatan kedua. Tapi faktanya Bu, di meja konsultasi saya lebih banyak istri memilih bertahan dan memberikan kesempatan kedua pada suaminya meskipun selingkuh. Bahkan tak jarang sudah dikasih kesempatan kedua, sang suami masih juga selingkuh lagi dan lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu prinsip ikhtiar jika tetap ingin bertahan dengan suami. Prinsip ini wajib Anda penuhi Bu, jika ingin mengembalikan simpati suami pasca selingkuh. Jadi beberapa waktu lalu, sewaktu saya buka praktik di Surabaya, ada seorang klien yang bingung Bu. Saya sudah ikhtiar ke sana kemari Mbak, saya sudah meningkatkan pelayanan ke suami, baik itu dari penampilan, cara bicara, cara melayani di kasur, dan sebagainya. Dulu saya tuh gampang ngambek dan suka seenaknya nggak dengerin suami. Tapi sekarang saya lebih banyak diam, patuh banget, nggak pernah bantah. Tapi kok suami masih juga belum bisa lepas sepenuhnya dari pelakor. Dasar suami emang kurang ajar, biadab, binatang, nggak tahu diri, ungkap klien. Nah, itu sebagian kata-kata kotor yang diucapkan klien. Sebenarnya lebih banyak lagi kata-kata kotor yang saya dengar, tapi saya sendiri tidak mampu menirukannya, Bu. Apakah ini salah? Menurut saya tidak. Karena saya sangat paham bahwa istri yang diselingkuhi itu pasti sakit, sedih, kecewa, dan dendamnya luar biasa. Tapi semua emosi sakit ini tidak bisa dikeluarkan begitu saja. Ketika memilih bertahan, maka mereka terpaksa harus memendam sakit hati ini sendiri. Barulah ketika bertemu orang yang tepat, seperti ketika ikhtiar buka aura dan konsultasi private dengan saya di Surabaya, klien-klien ini bisa mengeluarkan unek-uneknya. Tapi saya sarankan, jika ibu memang sudah mantap untuk bertahan dengan suami peselingkuh, maka jangan mencaci maki suami terus-menerus. Karena yang namanya ikhtiar itu ada 3 alam yang harus selaras Bu, yakni pikiran, perasaan, dan sikap keseharian. Pikiran ibu berkata, suami kurang ajar, gak tahu diri. Perasaan ibu berkata, saya harus bertahan demi anak-anak. Sikap keseharian menunjukkan ibu mengurus suami, tapi ditambah dengan rasa jengkel, ngedumel, dan beragam keluhan. Ini namanya 3 alam tidak selaras, Bu. Dalam pikiran, ibu memaki suami, perasaan ibu sangat ingin mempertahankan rumah tangga, dan berharap suami bisa kembali. Nah, tindakan keseharian ibu masih melayani suami, tapi sambil mengeluh. Maka jika 3 alam ini tidak selaras, hasilnya hajat keharmonisan akan sulit tercapai. Mau ikhtiar seberapa keras pun, ibu akan tetap kesulitan mengembalikan simpati suami. Jadi, ikhtiar mengembalikan keharmonisan rumah tangga, mengembalikan simpati suami itu harus dimulai dengan niat mantap, ditambah 3 alam, yakni pikiran, perasaan, dan sikap keseharian harus selaras. Pikiran ibu harus disetting. Suamiku yang saat ini sedang dicoba, insya Allah dia bisa kembali baik seperti dulu. Perasaan ibu harus disetting. Saya harus bertahan dengan niat ibadah demi anak-anak dan suami. Lalu, sikap keseharian ibu pun harus disetting. Layani suami dengan mengurangi keluhan. Tapi Mbak, gak mudah loh untuk bersikap, berperasaan, dan bertindak positif seperti itu. Karena kadang kalau kita capek, kita ingin mengeluh dan mengumpat. Boleh mengumpat dan mengeluh Bu, namanya juga manusia. Tapi usahakan untuk mengontrol diri. Tidak terus-menerus mengeluh, bahkan melayani suami dengan dasar emosi keluhan. Inilah yang nantinya akan menghambat keberhasilan ikhtiar ibu. Selayaknya, jika ibu memang ingin bertahan dengan suami peselingkuh, maka selaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan keseharian. Nah, cara menyelaraskan isi pikiran, perasaan, dan sikap keseharian ini dipelajari klien-klien yang berikhtiar dengan saya melalui kalung sakinah Bu. Ini merupakan kalung emas asli dengan 3 energi doa dan buka aura. Energi pertama adalah membantu membersihkan batin dari emosi dan energi negatif. Istri yang diselingkuhi pasti tidak pakai insya Allah lagi, menyimpan dendam, sedih, amarah, jengkel, kecewa sendiri. Yang mana ini merusak kondisi aura ibu, jadi kusam, tidak jernih, kotor, tertutup, dayanya melemah, sehingga tidak mampu menarik hal-hal baik serta positif. Suami pun malas mendekat. Tidak nyaman karena aura kita memang terlihat tidak baik. Atau mungkin ada istri yang mana suaminya selingkuh ini karena terkena ilmu hitam seperti susu, pelet, tenung, dan sebagainya. Sehingga tertular ke istri, membuat aura daya tarik istri ikut meredup. Karena banyak pelakor yang saya ketahui memanfaatkan susu atau ilmu gaib lain di daerah kemaluannya. Sehingga tiap kali berhubungan dengan suami ibu, energi negatifnya bereaksi dan membuat suami makin sulit melepaskan diri. Bahkan energi negatif tersebut tertular kepada ibu. Jadi perlu kita bersihkan batin kita dari emosi dan energi negatif. Energi kedua adalah
membantu membuka aura daya tarik istri. Pasca medan energi di sekeliling tubuh istri bersih dari emosi dan energi negatif, maka kita kuatkan aura daya tariknya. Saat aura daya tarik ini kuat, maka dia memiliki daya yang tinggi, besar, dan kuat untuk menarik hal-hal yang positif. Energi ketiga, membantu meluluhkan hati suami. Jadi setelah aura kita bersih, Bu, lalu aura daya tarik kita menjadi lebih kuat, insya Allah kita akan memiliki vibrasi energi lebih tinggi dibandingkan suami. Maka melalui sentuhan, nasihat, doa-doa kita untuk suami, jadi lebih didengarkan suami, jadi lebih ngena ke suami, jadi lebih diperhatikan dan masuk ke dalam sukma suami. Jadi itulah Bu, serangkaian manfaat dari kalung sakinah. Nah, cara mengenakannya pun sangat sederhana. Ibu bisa mengenakan kalung sakinah seperti kalung pada umumnya. Kemudian ikuti jadwal buka aura private melalui video call. Ikuti bimbingan saya saat konsultasi telepon. Ikuti juga bimbingan dari buku panduan sehingga Anda tahu apa yang harus dikerjakan untuk mempercepat proses tobatnya suami. Kedua, Anda bisa memanfaatkan kalung sakinah dengan cara menggenggam leontinnya, lalu memperbanyak meditasi aura dan dengarkan audio sabda berkah. Ikhtiar ini membantu meningkatkan ketenangan batin sehingga emosi terkontrol, tidak mudah cemas, marah, sedih, dan stres. Karena orang ikhtiar itu rawan sekali emosinya, naik turun, sehingga perlu dijaga ketenangan batin kita, Bu. Anda juga bisa menggenggam tangan suami, lalu sentuhkan ke leontin sakinah bersamaan dengan tangan Anda. Katakan pada suami, aku ingin kamu selalu menjaga hatiku karena di dalam hatiku hanya ada dirimu. Detail cara penggunaan ini akan saya tulis dalam buku panduan dengan lengkap. Jadi ibu tidak perlu khawatir. Energi dari kalung sakinah murni dari kekuatan doa. Kita memanjatkan doa pada Yang Maha Kuasa, meminta perlindungan, pertolongan, dan petunjuknya agar diberikan solusi terbaik untuk rumah tangga kita. Saya tidak menggunakan ilmu hitam, jin, kodam, dan sebagainya. Jadi ibu-ibu yang ingin memaharkan kalung sakinah ini jangan khawatir. Nah, bagi ibu yang siap berikhtiar melalui kalung sakinah bisa menghubungi nomor konsultasi untuk konsultasi, penyelarasan energi, dan pemaharan.